Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Raffi Restian dengan NIM 2222476247. Di sini saya akan membahas tentang Information System Architecture. Arsitektur sistem komponen terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, Business Recruitment, persyaratan bisnis. Lalu yang kedua, Functional Recruitment, persyaratan fungsional. Lalu yang ketiga adalah Technical Recruitment, persyaratan teknis. Lalu yang keempat adalah Capacity Planning atau perencanaan kapasitas. Lalu yang kelima adalah Security Planning, perencanaan keamanan. Dan yang terakhir, Development Planning, perencanaan pembangunan. Kita ke nomor 1, Business Recruitment. Business Recruitment Dokumen atau disingkat BRD adalah sebuah dokumen yang menjelaskan solusi bisnis untuk suatu proyek, seperti apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap produk baru atau produk yang diperbarui. Dokumen ini memaparkan kebutuhan dan harapan pengguna, tujuan dibalik solusi yang diajukan, dan kendala apapun yang dapat mempengaruhi penerapan dari solusi. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi game yang bernama CarX Street. Business Recruitment Games Development. CarX Technologies baru-baru ini merilis sebuah game yang berjudul CarX Street. Game ini merupakan game balap mobil secara online yang dapat dimainkan di platform Android atau iOS. CarX Technologies sebagai developer memerlukan izin server agar game yang telah dirilis bisa dimainkan di semua server regional. Biasanya server pertama yang akan dirilis adalah server di mana tempat region developer pembuat game tersebut. CarX Street dan Need for Speed NFS, game ini memiliki persaingan yang cukup ketat. Walaupun CarX Street baru-baru ini rilis, tapi peminatnya lumayan banyak. Dan NFS akan rilis versi mobile. Ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat di kalangan para gamers. Dan rumornya CarX Street akan rilis di dua platform tersebut, Xbox dan PlayStation. Tujuan dan persyaratan bisnis bagi developer games. Yang pertama adalah pemasaran. Setelah dirilis, game developer juga harus melakukan promosi video atau iklan agar banyak pemain atau user yang akan bermain game tersebut, sehingga developer akan mendapatkan rating yang tinggi serta bisa membuat atau mengembangkan game lainnya menjadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah pendapatan. Bagi seorang developer games, keuntungan yang bisa didapatkan adalah dilihat dari banyaknya pemain atau user yang melakukan top up pada game yang dimainkan. Biasanya dilakukan secara berkala tergantung dari peminat pemain atau user terhadap event atau skin tersebut. Lalu yang kedua adalah functional recruitment. Kebutuhan fungsional atau functional recruitment adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja nantinya yang dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Functional Recruitment Games Development. Yang pertama adalah server. Sangat diperlukan bagi game developer untuk memelihara servernya supaya tidak penuh dan down ketika para pemain atau user sedang bermain di beberapa server regionalnya. Dapat menyebabkan lag atau buffering jika server yang diakses penuh, bahkan bisa down. Lalu yang kedua adalah pengendalian bug. Pentingnya pengendalian bug atau perlu dilakukan agar para pemain atau user bisa menikmati permainannya. Jika tidak dikendalikan akan menyebabkan permainan menjadi lebih aneh dan bisa juga mobil yang menembus dinding dalam map game. Lalu yang ketiga adalah rendering FPS. Rendering game yang berkurang stabil bisa mengakibatkan drop FPS atau frame per second, sehingga permainan game yang menjadi terganggu. Contohnya ketika bermain terdapat pemain atau user yang cukup banyak, biasanya dapat diatasi dengan cara menurunkan setting grafis dan frame rate menjadi low. Lalu yang ketiga, di sini ada technical recruitment. Persyaratan teknis atau technical recruitment adalah faktor-faktor yang diperlukan untuk menyampaikan fungsi atau perilaku yang diinginkan dari suatu sistem untuk memenuhi standar dan kebutuhan pengguna. Technical Recruitment Development Games. Hal yang perlu diterapkan CarX Technologies developer ketika game yang dirilis di platform mobile. Jika tidak ingin ada kendala teknis, maka perlu memperhatikan komponen dari arsitektur sistem informasi IT, yaitu persyaratan teknis. Yang pertama adalah programmer. Membuat dan merancang sebuah game menggunakan bahasa pemrograman. Lalu yang kedua adalah desainer. Mendesain model tampilan dalam game, yaitu mobil, gambar tampilan atau grafis, serta map, bahkan semua yang ada dalam game tersebut. Lalu yang ketiga adalah tester atau beta. Menguji atau mengetes percobaan awal sebuah game.
Lalu yang keempat adalah main server, server utama dari sebuah hasil awal sebuah game atau biasa disebut server uji coba. Lalu yang keempat, capacity planning. Perencanaan kapasitas atau capacity planning adalah proses untuk merencanakan kapasitas sistem agar berkinerja sesuai dengan tuntutan kinerja yang diinginkan, baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun pertumbuhan kebutuhan beberapa waktu yang akan datang. Perencanaan kapasitas bagi developer game. Main server atau server utama. Ini adalah sebuah server pertama dan utama ketika awal game selesai dibuat atau dirancang sehingga bisa dimainkan oleh banyak user atau stakeholder. Namun hanya bisa diakses melalui regional asli tempat seorang atau sebuah game developer. Kapasitas untuk dimainkan para user atau stakeholder juga terbilang kecil karena tidak mencakup semua player di seluruh dunia, melainkan hanya negara yang membuat pertama kali game tersebut yang bisa memainkannya. Lalu yang kedua adalah limited server atau server terbatas. Merupakan server di mana sudah mencakup beberapa wilayah region. Biasanya hanya ada di beberapa benua besar. Contoh, yang pertama adalah server Amerika, lalu yang kedua adalah server Afrika, lalu yang ketiga adalah server Australia, lalu yang terakhir adalah server Asia. Selain region atau negara yang tidak ada di dalam benua tersebut tidak dapat memainkan game terkait dan harus menunggu full release di all server. All server ini adalah server yang paling mutakhir dari semua server yang ada, karena server ini sudah mendapat izin yang terpenuhi sehingga bisa dikatakan versi full release server dan dapat dimainkan di semua region atau negara terkecuali bagi sistem operasi atau OS. Dan versi mobile yang lawas terkadang tidak bisa memainkan gamenya terkait minimumnya spesifikasi yang berlaku. Lalu yang kelima adalah security planning. Perencanaan keamanan atau security planning adalah rencana keamanan informasi atau information security planning, merupakan susunan strategi yang diterapkan untuk mengurangi kelemahan dan menurunkan potensial ancaman dan risiko yang terkait dengan teknologi informasi yang berjalan. Security planning development games. Yang pertama adalah akun login. Seperti biasa, yang game dibuat dimainkan biasa perlu dikaitkan ke akun pihak ketiga. Mengapa demikian? Karena agar data game akun player menjadi lebih aman dan mudah diverifikasi jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh akun pihak ketiga adalah, yang pertama adalah Google, lalu yang kedua adalah Facebook, lalu yang ketiga adalah Twitter, lalu yang keempat ada email, yang terakhir adalah akun developer atau nomor telepon. Bagi player yang ingin bermain namun lupa mengkaitkan akun, maka data akun tersebut akan hilang dan tidak bisa diakses, yang nantinya berubah menjadi akun gue atau akun pengunjung. Lalu yang kedua adalah banned system. Ini berlaku bagi player-player yang melakukan kecurangan dalam game. Maka akun player tersebut akan dihilangkan atau dibekukan selama jangka waktu tertentu, bahkan bisa selamanya. Lalu yang ketiga adalah limited age. Perlunya batasan umur dalam memainkan sebuah game juga perlu diterapkan dari semua game mobile agar player yang di bawah umur tidak seenaknya login dan ganti server sembarangan, karena bisa menyebabkan kepadatan server dan mengakibatkan terjadinya server down. Maka dari itu, heran jika game mobile ada yang menerapkan sistem ini dan hanya player di atas 17 tahun yang ke atas yang bisa memainkan gamenya. Lalu yang keenam atau yang terakhir, development planning. Perlunya perencanaan pembangunan juga penting bagi developer, karena perancangan yang nantinya akan menjadi apa sebuah game itu dibuat mulai dari menentukan genre game, bentuk grafis, kontrol game, tampilan UI, serta pada platform apa game tersebut yang nanti akan dibangun dan dikembangkan. CarX Technologies yang dibicarakan ingin merilis game mobile juga memperhatikan perencanaan pembangunan tersebut. Hasilnya akan seperti apa nantinya, bentuk gameplay yang ditampilkan berikut adalah perencanaan pembangunan dari game CarX Street. Yang pertama adalah car genre game, sport atau race. Lalu yang kedua bentuk grafis HD, control game, steering wheel, arrow keys, VR mode, tampilan UI HD, platform Android dan iOS atau mobile. Cukup sekian, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.